Bagaimana ini? Kian hari justru semakin memburuk bukannya membaik. Bagaimana dengan saya, Nyai? Oh, arah menuju Aras Ketonggo ya, Nyai? Nyai bisa lurus terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lufian Febrin Adriani. Saya duduk di bangku kelas 10-7, nomor absen 21. Di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya untuk mengetahui sejarah dan asal-usul dari tempat tinggal saya, yaitu Kelurahan Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Apakah teman-teman sudah tahu di mana sih letak dari Kelurahan Margomulyo itu? Kelurahan Margomulyo terletak tepat pada perempatan Tugu Kartonyono yang menandakan bahwa kelurahan ini merupakan pusat atau jantung dari Kota Ngawi. Kelurahan Margomulyo sendiri dipimpin oleh seorang perangkat desa yang dinamakan oleh lurah. Menurut data dari kelurahan, Kelurahan Margomulyo ini memiliki keunggulan dan juga keahlian di dalam sektor pertaniannya. Itulah aspek geografis secara garis besar dari Kelurahan Margomulyo ini. Lalu bagaimanakah Kelurahan Margomulyo ini dapat terbentuk? Dari mana namanya dan juga apa maknanya? Margomulyo sendiri berasal dari dua kata, yaitu margo dan juga mulyo. Margo sendiri memiliki arti jalan, sedangkan mulyo memiliki arti lurus. Ketika dua kata tersebut digabungkan, bermakna jalan yang lurus. Diharapkan warga setempat yang meninggali kelurahan ini bisa hidup di jalan yang lurus maupun di jalan yang kebenaran. Bagaimanakah sejarah dan asal-usul dari kelurahan ini? Mari kita simak cerita berikutnya. Menurut sesepuh setempat, asal mula dari Kelurahan Margomulyo ini berasal dari masa kerajaan Mataram Islam pada terlampau dahulu. Pada masa kerajaan Mataram Islam itu, banyak sekali para saudagar kaya raya, mulai dari saudagar pertanian, peternakan, dan juga perkebunan. Pada masa-masa tersebut, roda ekonomi justru meningkat. Banyak sekali hasil tani yang baik, hasil ternak juga sangat sehat. Namun di masa-masa kejayaannya, mereka mengalami roda ekonomi berputar. Mereka mengalami masa-masa terpuruknya. Pada orang dahulu dikenal oleh masa atau musim paceklik. Pada saat mereka mulai musim paceklik, roda ekonomi yang awalnya baik justru sebaliknya menjadi memburuk. Banyak hewan ternak yang meninggal, hasil panen tidak jadi panen atau gagal panen, dan juga hasil perkebunan memburuk. Para saudagar kaya raya pun bingung bagaimana mereka dapat menemukan jalan keluarnya, bagaimana mereka dapat mengakhiri musim paceklik ini. Nah, kemudian terdapat satu saudagar yang menemukan jalan keluarnya dan menemukan idenya. Bagaimana jika mereka akan melakukan pengembara atau mengembara ke sebuah daerah yang masih memiliki kekayaan alam yang melimpah. Lalu apakah saudagar tersebut menemukan daerah yang ia cari? Dan apa hubungannya dengan asal-usul dari Kelurahan Margomulyo ini? Mari kita simak cerita selanjutnya. Tepat pada abad ke-17, pada masa kerajaan Mataram Islam dipimpin oleh Raja Amungkarat I yang bernama Raden Mas Saidin. Raden Mas Saidin ini bersikap sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Rakyatnya pun sengsara. Mereka tidak makmur dan di bawah tekanan rajanya. Sungguh memprihatinkan. Saking memprihatinkannya, putra dari Raden Mas Saidin yang bernama Raden Mas Rahmat melakukan kudeta terhadap ayahandanya. Ia menggunakan Trunaja yang berasal dari Medan untuk melakukan kudetanya. Akibat atau dampak dari perlakuan Raden Mas Rahmat ini menimbulkan perbalahan ataupun peperangan yang sangat dahsyat. Peperangan tersebut dinamakan Perang Trunajaya. Para rakyat pun yang awalnya sengsara justru semakin sengsara. Para rakyat pun bingung bagaimana ia harus bersikap. Para prajurit-prajurit kerajaan yang awalnya ingin mengakhiri perbalahan justru juga mati dalam medan peperangan. Lalu bagaimanakah dengan rakyat-rakyat jelata tersebut? Apa yang harus mereka perbuat? Pada suatu ketika, terdapat seorang saudagar putri yang dikenal oleh Nyai Sasmita. Ia dikenal para rakyat sebagai saudagar yang memiliki akal dan juga ide yang cerdik. Nyai Sasmita pada suatu ketika berpikir bagaimana ia juga berkontribusi untuk mengakhiri perbalahan ini. Ia kebingungan untuk mencari jalan keluarnya. Pada suatu hari, ia
berkata atau melakukan perkataan kepada abdinya yang bernama Tarjo. Ia memanggil abdinya untuk menemukan sebuah solusi. Tarjo, kemarilah. Bagaimana ini? Kian hari justru semakin memburuk bukannya membaik. Bagaimana rakyat-rakyat ini? Mereka bisa mati kelaparan karena ekonomi kita sudah memburuk, Tarjo. Lalu bagaimana, Nyai, yang bisa kita lakukan? Bagaimana kalau kita melakukan mengembara, Tarjo? Kita cari sebuah daerah yang masih memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kemana kita akan mengembara, Nyai? Nyai pun bingung. Ia belum menemukan tempat tujuan mengembaranya. Oh iya, Tarjo, kemana ya kita akan mengembara? Nyai pun berjalan ke sana kemari untuk menemukan tempat tujuan mengembaranya. Hingga Nyai pun menemukan tempat tujuannya. Bagaimana kalau kita mengembara ke arah timur, Tarjo? Dahulu kala, ibuku pernah bilang bahwa di daerah timur sana sangat makmur. Dan justru kemakmurannya tersebut tidak akan terputus atau tidak akan pernah habisnya. Baik, Kanjeng Nyai, mari kita ke sana. Namun bagaimana dengan saya, Nyai? Haduh, Tarjo, kamu ini ya ikut saya. Segeralah siapkan kereta kencana dan juga perbekalan. Dan jangan lupa untuk mengajak dayang-dayangku. Setelah itu, Tarjo pun menyiapkan kereta kencananya dan juga memanggil dayang-dayang dari Nyai Sasmita. Setelah menunggu beberapa menit kemudian, kereta kencana pun siap dan mereka akan segera melakukan pengembaraan. Namun 3 hari sudah terlalu. Mereka sudah melakukan mengembara selama 3 hari, namun tidak kunjung menemukan tempat tujuannya. Nyai Sasmita pun merasa kelelahan. Ia menginginkan untuk beristirahat sejenak. Ketika ia melihat sekelilingnya, Nyai Sasmita melihat di ujung jalan terdapat rumah joglo yang di depannya terdapat Pak Tua yang sedang menyapu. Tarjo, segeralah melanjutkan perjalanan dan berhenti di depan rumah joglo tersebut, Tarjo. Kemudian, Tarjo pun menghentikan kereta kencananya tepat di depan rumah joglo Pak Tua tersebut. Setelah tiba di sana, Nyai Sasmita, Tarjo dan juga dayang-dayangnya turun untuk menemui Pak Tua tersebut. Permisi, Pak, bisakah saya bertanya? Jadi, Ajeng, apa yang ingin Kisana ketahui? Mungkin saya bisa menjawabnya. Baik, Pak. Di mana arah menuju ke Alas Ketonggo, nggih, Pak? Oh, arah menuju Alas Ketonggo ya, Nyai. Nyai bisa lurus terus ke arah timur. Ketika menemukan perempatan, Nyai bisa belok ke selatan. Dan setelah ke arah selatan, Nyai menemukan pertigaan dan beloklah ke arah barat. Ketika Nyai sudah tiba di sana dan juga tidak kunjung menemukan tempat tujuannya, Nyai bisa menanyakan ke warga setempat sana, Nyai. Baik, Pak, terima kasih banyak atas arahnya. Oh iya, Nyai, jika boleh saya tahu dari mana asal Nyai? Sepertinya berasal dari tempat yang sangat jauh. Betul, Pak, kami mengembara dari kerajaan Mataram yang ada di seberang jauh sana. Wah, sungguh jauh, Nyai. Nyai terlihat sangat kelelahan. Jika diperbolehkan dan juga berkenan, Nyai bisa beristirahat di rumah joglo saya. Wah, baik, Pak, saya akan beristirahat sejenak di sini. Nyai sangat beruntung bisa beristirahat di rumah joglo Pak Tua ini. Ketika Nyai beristirahat di sini, Nyai melihat sekeliling rumah Pak Tua ini sangat asri. Banyak sekali pepohonan yang rindang, bunga-bunga bermekaran, dan juga banyak sekali buah yang siap dipanen. Nyai pun berkata kepada Pak Tua, "Wah, daerah sini sangat asri ya, Pak. Pohon-pohonnya rindang, bunga-bunga bermekaran, buah-buahan pun juga siap untuk dipanen. Sepertinya sangat asri, Pak." Wah, benar, Nyai. Di daerah ini memang sangat asri dan juga agro. Rakyatnya pun juga makmur. Mereka hidup dengan rukun, gemah ripah, lajinawi. Wah, betul, Pak. Terlihat sangat asri. Betul, Nyai.
di mana di daerah ini atau di desa ini, ketika Nyai tersesat di sini, pasti Nyai akan menemukan jalan keluarnya. Karena di desa ini mengarah ke seluruh arah tujuan. Nyai pun paham, dan ia juga bersyukur bagaimana di mana dia tersesat di desa ini, di mana pastinya Nyai akan menemukan jalan keluarnya. Ketika Nyai Sasmita dan juga Dayang-Dayang dan Tarjo beristirahat sejenak, Nyai merasa stamina-nya sudah cukup pulih. Nyai berkeinginan untuk segera berpamitan kepada Pak Tua, karena ia segera ingin melanjutkan perjalanannya. Baik Pak, saya rasa stamina saya sudah cukup. Saya ingin berpamitan kepada Bapak. Oh, inje Doro Nyai. Namun Nyai Sasmita memiliki pesan terhadap Pak Tua ini. Oh iya Pak, saya memiliki sebuah pesan, di mana saya sangat berfirasat sangat kuat bahwa suatu saat nanti desa ini akan semakin makmur, di mana rakyatnya pun juga semakin maju, ekonomi juga semakin maju, pertanian semakin melimpah. Jika suatu saat itu tercapai, mohon beri nama desa ini dengan nama Margomulyo ya Pak. Oh inci Doro Nyai Sendika Dawo, terima kasih Doro Nyai. Setelah menyampaikan pesannya, Doro Nyai berpamitan dan juga melanjutkan pengembaraannya. Tak dapat dipungkiri, bertahun-tahun lamanya, ucapan dari Nyai Sasmita tersebut berubah menjadi kenyataan. Desa ini semakin makmur, mulai dari sektor pertaniannya semakin maju, peternakannya juga semakin maju, banyak hewan ternak yang semakin sehat, dan juga berkembang biak dengan baik. Begitu juga dengan rakyatnya semakin makmur, rukun, hidup dengan gemah ripah Lajinawi tanpa adanya persaingan. Begitulah asal-usul dari tempat tinggal saya, yaitu Kelurahan Margomulyo. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.